Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Naufal Abdul Fatwa, Aprilianti Dwi Swastika, Putri Nur Insani, dan Anggi Oktaviani akan menjelaskan cara pembuatan abon pepaya. Latar belakang pengolahan pepaya muda menjadi abon yaitu pada umumnya masyarakat lebih mengenal abon dari daging sapi ataupun daging ayam. Namun abon daging sapi dan ayam harganya tergolong mahal sehingga dibuatlah produk menggunakan buah pepaya. Selain itu, pengolahan buah pepaya menjadi abon bertujuan untuk memperpanjang masa simpan, meningkatkan penganekaragaman produk, dan menambah nilai ekonomis. Sehingga pengolahan buah pepaya menjadi abon merupakan pilihan yang tepat untuk mengonsumsi bahan pangan dengan cara yang berbeda. Buah pepaya yang dimanfaatkan sebagai bahan baku abon adalah pepaya muda. Pepaya muda memiliki kandungan nutrisi berupa kandungan karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin C, mineral, kalsium, kalium, fosforus, dan magnesium, serta enzim papain dan simopapain. Perubahan fisik yang terjadi pada abon pepaya adalah buah pepaya muda memiliki tekstur yang keras dan tidak berserat, sedangkan tekstur abon pepaya adalah renyah. Indikator tekstur yang baik pada abon pepaya adalah renyah dan crispy. Pepaya muda tidak memiliki aroma, sedangkan setelah diolah, aroma abon pepaya termasuk kriteria sedap. Indikator aroma yang baik pada abon pepaya adalah tidak berbau tengi, memiliki aroma sedap dan gurih. Pepaya muda memiliki rasa tidak sedap, sedangkan setelah diolah menjadi abon memiliki rasa gurih dan sedap. Rasa yang dihasilkan tergantung bumbu yang dicampur ke pepaya. Bumbu tersebut menghilangkan rasa asli pepaya. Kemudian, pepaya muda memiliki warna putih. Setelah diolah menjadi abon, warna abon pepaya adalah golden brown. Indikator warna yang baik pada abon pepaya adalah warna golden brown. Warna golden brown didapat dengan menggoreng di minyak yang panas dan api yang tidak terlalu besar. Yang terakhir yaitu buah pepaya muda yang berwarna putih serta tekstur yang keras membuat kenampakan kurang menarik. Setelah diolah menjadi abon, kenampakannya berubah menjadi lebih menarik, dengan warna golden brown yang bentuk menyerupai stik namun lebih kecil. Perkiraan umur simpan pada abon pepaya yaitu abon berbahan dasar pepaya yang diletakkan dalam suhu ruangan di dalam wadah plastik tertutup dapat bertahan selama 7 hari karena kualitas abon menurun setiap harinya seiring bertambahnya hari. Abon pepaya dapat bertahan lebih lama jika digoreng dengan minyak yang panas dan digoreng sebentar saja, serta didiamkan sampai dingin baru kemudian disimpan di wadah plastik tertutup seperti Tupperware. Perubahan kimia pada abon pepaya dilihat dari kadar proteinnya. Hasil analisis ragam ANOVA menunjukkan bahwa model yang dihasilkan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar protein. Kadar protein abon nabati diduga dipengaruhi molekul protein yang berikatan dengan molekul serat, air, dan zat penggumpal pada proses penggumpalan akibat denaturasi protein dan tidak hanya berikatan dengan sesama molekul protein. Dengan bantuan pemanasan dan keberadaan air, protein dapat membentuk matriks gel dengan menyeimbangkan interaksi antara protein-protein dan protein pelarut di dalam produk pangan. Matriks gel ini dapat mengikat air, lemak, dan ingredient lainnya untuk menghasilkan berbagai jenis produk. Kekurangan metode penggorengan pada pembuatan abon pepaya yaitu: yang pertama, zat gizi dalam makanan menjadi berkurang, yang kedua, makanan menjadi kurang sehat, dan yang ketiga, makanan jadi mengandung banyak lemak trans dan kalori yang beresiko membahayakan kesehatan. Sedangkan kelebihan metode penggorengan dalam pembuatan abon pepaya yaitu: yang pertama, pemasakan bahan merata, yang kedua, membutuhkan waktu yang singkat, yang ketiga, menambah cita rasa, dan yang terakhir, menggoreng dengan suhu yang tinggi dapat membunuh mikroorganisme. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan abon pepaya. Disiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Buah pepaya dikupas, kemudian dicuci bersih menggunakan air mengalir. Selanjutnya dipotong-potong dengan ketebalan sesuai selera. Untuk menghilangkan getah dan rasa pahit, tambahkan garam kasar ke potongan buah pepaya. Kemudian diaduk dan diremas sampai potongan buah pepaya tersebut menjadi lemas dan lentur. Ketika sudah mulai mengeluarkan air, potongan buah pepaya tersebut diperas dan dibuang airnya. Proses penggaraman tadi dapat menurunkan kadar air pada buah pepaya. Potongan buah pepaya dicuci kembali menggunakan air bersih. Setelah bersih, kemudian potongan buah pepaya kembali diperas agar kadar air dalam potongan buah pepaya kembali menyusut. Disiapkan untuk bumbu yang akan dihaluskan yaitu 8 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, dan 2 batang serai.
Lalu diulek semua bumbu hingga halus. Untuk bahan tepungnya yaitu dicampurkan 180 gram atau 12 sendok makan tepung terigu, 12 sendok makan tepung beras, 5 sendok makan tepung bumbu serbaguna, 1 sendok teh garam halus, serta setengah sendok teh penyedap rasa, kemudian diaduk rata. Selanjutnya dimasukkan bumbu halus ke dalam potongan buah pepaya. Ditambahkan 1,5 sendok teh bubuk ketumbar, setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh bubuk kaldu, 1/4 sendok teh bubuk merica, kemudian diaduk hingga bumbu tercampur merata. Tahap selanjutnya yaitu masukkan potongan buah pepaya ke dalam adonan tepung. Kemudian diaduk serta agak diremas agar tepungnya menempel. Berikutnya, goreng potongan buah pepaya dalam minyak panas menggunakan api sedang hingga matang dan kering. Setelah itu angkat dan tiriskan. Abon pepaya pun sudah siap untuk dikonsumsi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.